Hai teman-teman, selamat tahun baru. Ini video pertama aku di tahun 2025 long video. Selamat memulai sesuatu di tahun yang baru. Semoga tahun 2025 ini membawa kebahagiaan, kesehatan, dan kedamaian untuk kita semua. Dan apa yang memang kita harapkan bisa tercapai di tahun ini. Amin. Hari ini aku pengen sharing aja hal yang aku pelajari di 2024 karena aku pengen aja sharing, mana tahu ini berguna dan menjadi pengingat untuk kita. Ntar sisir dulu. Aku jadi ini mic. Semua orang punya waktu yang berbeda dan waktu masing-masing. Sekarang kan dunia dimana semua ada di internet. Tentunya kita pasti kayak merasa kenapa dia gini, kenapa aku gini. Nah, itu mulailah suatu perbandingan. Tapi di 2024 aku itu percaya bahwa semua orang tuh punya waktunya masing-masing. Dan aku tuh kembali mengingat apa yang aku jalani dalam hidup aku sebelum-sebelumnya gitu. Ketika aku mengharapkan aku pengen jadi ini, aku pengen punya ini, aku itu di tahun nextnya aku sudah punya. Mungkin orang lain itu dia sudah berusaha banget dan dia mencapai waktunya sendiri, sedangkan kita masih belum terlalu berusaha seperti orang itu. Jadi menurut aku tidak bisa kayak membandingkan orang lain yang sudah berusaha keras dengan kita yang memang hidupnya sesuai yang kita mau. Semua orang itu kehidupannya berbeda, impian dan tujuannya itu berbeda. Perbandingan membuat kita tidak bersyukur dan mempertanyakan kenormalan. Itu tuh yang kayak tadi. Menurut aku, perbandingan terbaik adalah membandingkan diri kita yang sekarang dengan yang dulu. Lalu ketika aku di tahun 2024, apa bedanya aku di tahun sebelumnya, di bulan sebelumnya, dan yang kemarin? Dimana kalau aku membandingkan diri aku dengan yang dulu, tentunya pasti berubah. Ada beberapa hal menjadi sangat baik dibandingkan yang sebelumnya, yang membuat kita biasanya menjadi toksik dan tidak bersyukur adalah ketika kita itu terlalu melihat orang lain. Kita mungkin tidak bisa menutup mata, karena kan kadang ada orang yang ada di depan kita atau segala macam, tapi kita bisa mengendalikan reaksi kita. Kita mau reaksi kayak mana dengan orang lain yang mungkin kita harapkan. Sebenarnya membandingkan diri kita sendiri itu dengan orang lain itu membuat kita bertanya kita normal apa enggak. Padahal sebenarnya kita tuh lagi baik-baik aja, kita juga dalam keadaan yang normal. Jadi stop untuk melihat orang lain menurut aku, karena percaya lagi semua orang itu punya jalan hidupnya masing-masing yang berbeda. Jadi kalian gak usah merasa salah kalau kalian tidak seperti dia, karena setiap orang itu punya jalannya masing-masing gitu. Itu yang aku pelajari sih di 2024. Kita fokus aja dengan hidup dan keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita selagi itu benar. Bersyukur untuk hal kecil, bersyukur untuk pencapaian dan semuanya. Aku pribadi merasa itu juga sangat baik karena kita pasti happy dengan apa yang kita dapatkan. Tapi aku belajar bahwa semua pencapaian yang kita dapat itu tidak ada artinya kalau kita itu tidak bangun pagi. Di 2024 itu aku itu masih terus bisa bangun tidur, karena tidur itu adalah misteri. Kita nggak tahu kita masih bangun atau enggak, tapi sampai di awal tahun 2025 aku masih bisa buat video seperti ini. Itu semua artinya Tuhan memberikan aku kehidupan dan nafas yang baru di setiap pagi. Mandi, makan, masak, bisa buang air kecil, bisa buang air besar, bisa gosok gigi dan semuanya. Keluar dari zona nyaman menantang, tapi mendapatkan sesuatu yang baru. Aku ini ya orangnya itu MBTI-nya introvert, dan introvertnya itu terakhir aku tes itu sekitar hampir 100%, tapi nggak 100% juga, 90, di atas 95%. Aku itu menghindari untuk kayak melakukan kegiatan yang mengharuskan kita berhadapan dengan banyak orang yang tidak dikenal. Ada satu hari aku tuh merasa tergerak karena waktu aku sakit, orang gereja itu membesuk aku, membawakan aku buah jeruk dan buah apel dan segala macam. Kalau di gereja aku itu tuh ada namanya Christmas Carol. Kita merayakan Natal ke lansia, ke orang-orang yang umurnya sudah 60 ke atas, 70, 80 itu ada. Dan aku itu bersedia waktu ditawarkan. Aku malah menawarkan diri kalau misalnya ada pembesukan aku mau ikut. Dimana itu tuh bukan aku banget ya. Lalu aku diajak untuk main, karena aku bisa main musik. Aku main gitar juga untuk mengiringi keluarga lansia Natal.
di rumahnya sendiri. Di situ aku menghadiri kayak 2 rumah, dan aku sangat bersyukur untuk mengambil keputusan ini karena ini tuh sebenarnya di luar zona nyaman aku. Aku itu kayak nggak bisa berhubungan dengan orang yang banyak gitu, karena aku merasa aku juga gak bisa ngomong itu. Aku agak awkward. Aku ngomong kalau diperlukan, dan kalau nanya, kalau nggak ada yang nanya, ya aku nggak ngomong gitu. Dan kalau aku nggak perlu, aku jangan nggak ngomong. Tapi aku merasa Tuhan menggerakkan aku untuk aku ikut besuk. Dan aku bersyukur banget untuk pengalaman keluar dari comfort zone aku, pelayanan, bertemu orang yang bahkan aku tidak kenal. Ya pasti ada sedikit ngomong-ngomong. Aku bersyukur aja bisa menjadi berkat juga dalam pelayanan aku, main musik. Jadi aku merasa aku mendapatkan sesuatu dari ketika aku keluar dari zona nyaman. Gak banyak hal dalam hidup aku keluar dari zona nyaman, karena itu tuh sangat berat gitu ya. Karena aku tuh orang zona nyaman banget. Tapi ketika aku keluar, aku merasa memang mendapatkan sesuatu yang baru. Kalau kita gak keluar dari zona nyaman, kita gak bisa dapat apapun, karena kita juga gak tahu. Boleh sesekali keluar dari zona nyaman. Zona nyaman kedua yang aku keluar adalah, aku itu kan bisa main bass ya, gitar bass yang dung 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 gitu, gitar yang mainnya gini. Aku tuh main itu, dan aku sebenarnya main piano juga. Tapi aku gak pernah main piano di gereja aku. Akhirnya untuk akhir tahun, aku coba mengajukan main piano di malam tutup tahun tanggal 31 Desember 2024. Itu tuh benar-benar membuat aku takut banget, karena aku nggak pernah main piano asli. Piano asli itu kan yang kita nggak pakai listrik, dipencet dia langsung nyala. Dan itu tuh kayak gak ada tombol-tombol instan, kayak pindah kunci instan transpose tuh gak ada. Nah itu pertama kalinya aku main kayak gitu. Dan aku latihan, asal aku mempersiapkan dengan baik, aku bisa tampil, dan akhirnya aku bisa melewatinya dengan baik ya. Ini nggak pernah aku bayangkan, tapi aku bisa melewatinya. Jadi kadang keluar dari zona nyaman itu membuat kita mengerti hal baru yang bermanfaat itu. Tempat terindah adalah rumah. Aku itu tidak suka jalan-jalan, jadi rumah adalah tempat terindah. Kalau kemana-mana aku tuh selalu terpikir rumah, karena rumah tuh benar-benar tempat yang sangat nyaman. Ada aku, ada suami aku, kami berdua menghabiskan waktu di rumah kami yang nyaman, yang kami rawat. Jadi memang kemanapun kami pergi, kami bukan tipe yang benar-benar liburan banget. Kami cuma suka staycation. Tapi walaupun hotel yang indah ya, tetap tempat terindah dan ternyaman adalah rumah kami sih. Rumah. Kalian merasakan hal yang sama gak? Hitung berkat Tuhan dan kita akan terkagum saking banyaknya. Jadi ada gereja itu ya, ada satu lagu ketika tutup tahun, aku mengiringi, hitung berkat satu persatu gitu. Tuhan itu benar-benar baik dalam kehidupan aku merasa aku berbuat dosa, tapi kayak selalu ada kebaikan Tuhan. Aku bisa hidup, aku bisa mendapatkan penghasilan, aku bisa dalam keadaan yang masih sehat dan segala macam. Aku bisa bermain musik, aku bisa masak, bisa merawat suami aku dengan baik semuanya. Itu adalah berkat Tuhan. Jadi di 2024, di akhir tahun terutama, aku tuh diajarkan untuk aku mengingat berkat Tuhan dalam kehidupan aku. Itu sangat banyak. Kalau kalian cuma berpikir pencapaian aja, kayak aku berhasil memenangkan ini, aku berhasil mendapatkan ini, itu juga banyak. Tapi sebenarnya berkat Tuhan yang banyak itu adalah bagaimana kita itu ada di dunia ini, masih bisa dibolehkan hidup sampai di tahun baru. Masalah yang mendatangkan hasil yang bahkan lebih indah dari yang kita bayangkan, dan semuanya. Memang dalam kehidupan kita harus terus menghitung berkat Tuhan satu persatu, karena kita bakal kagum saking banyaknya gitu. Bukan cuma di 2024, tapi dari kita kecil sampai umur aku kayak 27 nih. Tahun ini aku 28. Yang namanya jam kehidupan itu gak ada yang tahu ya, tua, muda, itu bisa saja. Jadi bukan hanya yang tua saja, yang muda pun bisa, aku pun bisa. Tapi semuanya itu karena kemurahan Tuhan, aku bisa ada di sini. Terus ingat kebaikan Tuhan. Sekecil apapun, kita bisa makan nasi, kita bisa beli baju. Aku bisa beli bando ini, harga 40.000. Dari mana 40.000 itu? Ya dari Tuhan kasih aku tenaga untuk aku bekerja. Jadi kalau kita mau kait-kaitkan banyak hal itu, sebenarnya banyak banget berkat Tuhan. Di saat kita berdosa, tetap Tuhan kasih kita bisa makan dan semuanya. Jadi ya memang banyak kebaikan Tuhan. Kalau kita mau merenungkan tuh banyak banget, nggak bisa ditulis. Hidup menurut keputusan kita itu tidak masalah. Kita itu pusing dengan standar sosial gitu. Kayak standar sosial itu ya kadang buat kita stres gitu. Kalau kita benar-benar mau ngikutin semuanya, benar-benar ngikutin banget. Kita jalankan hidup kita itu sesuai dengan kecepatan kita masing-masing.
kita jalankan hidup kita sesuai dengan keputusan kita masing-masing yang kita pilih. Kita berusaha memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita gitu. Nikmati kehidupan dengan memberikan yang terbaik yang kita bisa di jalur kita masing-masing, itu sih. Jadi standar sosial itu bukan untuk kita benar-benar 1000% harus persis sama. Mungkin bisa dijadikan patokan, tapi ya menurut aku yang nggak harus banget sih ya memberikan yang terbaik dan tidak berbuat yang kriminal gitu sih. Ternyata yang kita butuhkan tidak sebanyak itu. Misalnya aku punya 10 baju nih aku belikan. Sebenarnya yang bener-bener aku pakai itu juga gak 10-10-nya. Cuman 3 atau 4 baju yang bener-bener rutin aku pakai ternyata gitu loh. Produk-produk yang aku pakai, ternyata misal aku punya 5 yang sama, aku bakal cuman pakai 2 maksimal gitu. Kita cuman butuh kayak simple aja. Kayak skincare aku sekarang simple aja sih, kayak facial wash pelembab atau facial wash serum. Jadi simple aja. Sebenarnya kita nggak butuh seribet itu. Itu aku belajari sih. Simple aja tuh sudah sangat cukup dan membuat aku bahagia. Habisin barang dan kurangi belanja. Kan produk aku tuh make up dan skincare itu semua banyak ya, make up terutama. Aku agak jarang beli sesuatu yang baru. Kan bisa lihat di short aku gak ada barang yang kayak baru, FOMO kayak dulu tuh gak kan. Nah karena aku fokus untuk ngabisin, dan aku tuh bangga banget nih. Contohnya ini udah aku habisin, ini tuh ya udah keranjang ke-3 kali, dan aku kurangin belanja. Aku tuh ngerasa happy banget, kayak bisa menghabiskan semua ini. Biasa tuh sampai expired atau segala macam. Fokus habisin dulu baru kalian beli. Walaupun aku kerjaannya kayak gitu, aku bisa mengatur dan membuat video dengan apa yang aku punya gitu. Jadi nggak mesti selalu yang terbaru, tapi bebas ya. Kalau aku sih habisin dulu, kurangi belanja, itu tuh sangat berguna bagi keuangan aku, mental aku, dan rumah tuh jadi gak penuh-penuh banget. Bener-bener tiap kalian lihat botol kosong kan tuh bahagia banget. Percaya waktu Tuhan itu terbaik. Kita memang bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Aku percaya Tuhan itu punya rancangan yang terbaik untuk kehidupan aku, karena Tuhan tidak akan mencelakakan aku gitu. Aku percaya apapun hal yang mungkin belum tercapai dalam kehidupan aku percaya mungkin itu belum waktunya. Mungkin ada waktu Tuhan yang terbaik dan jawaban Tuhan yang terbaik. Aku hanya menerima aja, karena aku juga manusia yang berdosa yang kayak gak layak, tapi aku dikasih masih ada rambut, masih bisa make up, bisa shoot di ruangan ini, shoot dengan HP, itu semua Tuhan kasih ke aku yang berdosa ini. Jadi buat video ini pun aku kayak merenung bahwa sebenarnya tuh aku tuh gak layak banget gitu. Kayak aku mau protes kayak gimana ke Tuhan ketika Tuhan pun memberikan banyak banget yang aku perlukan gitu. Bahkan lebih dari yang aku bayangkan tuh Tuhan memberikan lebih gitu. Kayak mana aku mau protes gitu kalau emang ada doa yang belum dijawab. Sedangkan sebenarnya tuh kayak banyak kebaikan yang gak aku sadari. Kita tuh ya udah berdosa, maunya banyak gitu. Percaya waktu Tuhan yang terbaik, percaya saja. Masalah diizinkan untuk buat kita berkembang itu, ketika aku ada masalah, dulu tuh aku ngerasa Tuhan, aku tuh ada dosa apa gitu. Apa mungkin ini balasan dari Tuhan atas dosa yang aku lakukan? Dulu aku pikirnya kayak gitu ya. Tapi di 2024 aku tuh berpikir bahwa masalah itu tuh diizinkan untuk kita berlatih gitu. Kita bagaimana menyelesaikan masalah, merespon, kedewasaan segala macam. Dan aku percaya seperti makanan kaleng yang mempunyai expired date, masalah itu ada expired date. Dia pasti berakhir gitu. Ketika aku menjalani suatu masalah, itu pasti ada yang mau Tuhan ajarkan dalam hidup aku gitu. Biasa kan kita dari masalah, oh kita belajar ini. Nah itu, kayaknya ada yang mau disampaikan gitu. Dari masalah ini, aku belajar apa hal baru supaya nextnya aku tidak mengalami lagi. Jadi masalah memang menjadikan kita naik level kalau di game. Nextnya, kalau misalnya kita ketemu yang mirip-mirip nih, karena kita sebelumnya udah pernah punya masalah yang sama, kita udah ngerti tuh caranya. Beda pendapat itu tidak apa-apa karena kita saling menghargai. Ada beberapa orang yang memiliki selera yang berbeda, aku belajar untuk menghargainya, karena yang aku pahami belum tentu benar, karena semua kan personal ya, selera masing-masing. Jadi kita hargai tanpa kita menghakimi. Kayak kita pasti punya suatu selera yang berbeda dan orang kayak, nah aku belajar untuk kayak oh oke gitu, karena semua orang tuh berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa menghakimi apalagi itu selera pribadi. Jadi hargai, minta maaf kalau kita salah, dan memperbaiki itu aku alami. Kalau kita buat salah, kita minta maaf langsung ke orangnya. Jangan malu. Mungkin kita malu kayak mana ngomongnya gitu, tapi minta maaf kalau kita salah, itu tuh bisa mengubah keadaan gitu. Nggak semua orang bisa memperbaiki dan bertanggung jawab untuk kesalahannya. Dan nggak semua orang bisa minta maaf. Aku belajar, kalau mendiam-diam nggak jelas, itu tuh makin kemana-mana masalahnya. Jadi, ngomongin minta maaf. Itu sangat-sangat
memperbaiki suatu hubungan. Diam, tunggu dia minta maaf, atau kita diam aja biar semua lewat, itu gak bakal berlalu ya, malah makin tambah parah gitu ya. Percaya diri sendiri. Kalau kalian sudah yakin mempersiapkan dengan baik, kalian percaya diri kalian sendiri, kalian bisa tampil. Kayak aku main piano pertama kali tuh di tutup tahun, itu sesuatu hal yang baru aku lakukan, tapi aku latihan, persiapkan dengan baik. Aku percaya Tuhan tolong aku percaya aku bisa, aku yakin, aku sendiri alami, bisa. Terakhir, menerima proses kekurangan dan perubahan. Sekarang kalian lihat muka aku, ini kan ada foundation ya, ada skin tint dan concealer, jadi kelihatannya agak lebih mulus. Tapi ya, muka aku itu acne prone skin. Ini tuh berbeda banget dengan diri aku yang sebelumnya, yang dulu mulus. Ya, aku juga nggak tahu kenapa. Ada kalanya aku stres karena aku gak ngapa-ngapain, jerawatnya itu bertambah. Seiring waktu dari 2024 aku merasakan bahwa aku harus menerima diri aku apa adanya gitu, kayak kekurangan, kelebihan, dimana bekasnya itu pada merah-merah. Aku berusaha untuk menerima bahwa ini kulit aku. Pernah aku ada tiap aku ngaca tuh awal ya, aku tuh kayak mau nangis, dan aku kayak kok bisa, kasihan banget suami aku, lihat aku kayak gitu. Kulit aku acne prone skin, menurut dokter kulit yang aku cek, acne prone skin cenderung berminyak ya. Aku menerima bekasnya aku yang lama menghilang, proses aku mengobatinya, karena proses aku mengobati bekas jerawat aku itu sangat lama ya. Dan ketika dia pudar, aku sangat-sangat happy banget karena aku lihat prosesnya gitu. Tiap hari aku ngaca, aku lihat apa yang berubah. Di 2024 sampai 2025 aku belajar untuk menerima muka aku yang jerawatnya banyak, bekasnya juga banyak. Karena kalian tahu kalau kalian nonton aku dulunya muka aku nggak kayak gitu, mulus bersih gitu ya. Malah ya aku pernah keluar rumah aku nggak pakai make up loh, saking aku tuh kayak ya udah gitu. Aku pede. Pernah tuh aku nggak pakai make up dengan bekas aku yang masih merah, pernah. Tapi kan aku ngerasa kayak lebih profesionalnya aku ditutup make up lah biar lebih rapi ya. Cuman hari itu aku pernah coba aja dan emang nggak sempat, dan aku nggak peduli lagi orang lain tuh mau berpikiran apa tentang muka aku, ya terserah. Tapi itu titik aku kayak keluar rumah dengan bekas aku yang merah, aku kayak bodo amat, terserah. Jadi ya aku udah menerima diri aku dan muka aku juga. Kalau misalnya muka aku bisa lebih cepat pudarnya sih bekas jerawat, aku juga berharap ya. Udah menerima lah, udah biasa. Itu dia video aku, semoga ini bisa temenin teman-teman. Kalau kalian mau share hal apa yang kalian pelajari di 2024, kalian boleh sharing di kolom komentar biar teman-teman yang lain yang baca juga bisa terkuatkan gitu ya. Gitu aja video aku, sampai ketemu di next video. Bye bye.